Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan uji validitas dan reliabilitas pada SPSS. Selanjutnya di sini sudah ada data dari nomor 1 dengan 12 soal dan respondennya adalah 20. Selanjutnya kita akan klik variable view, masukkan data A1 sampai dengan A12, yaitu soal 1 sampai dengan soal 12. Setelah itu kita ganti nilai desimalnya menjadi 0 semuanya. Dari A1 sampai A12 kita ganti desimalnya 0. Selanjutnya untuk measure kita ganti jadi nominal semua dari A1 sampai dengan A12. Setelah ini kita kembali ke data view, lalu saya akan memasukkan data atau responden yang sesuai dengan yang ada pada Microsoft Excel ini. Selanjutnya kita analyze, lalu klik scale, reliability analysis, lalu kita pindahkan semua dengan caranya Ctrl A, klik tanda panah, pindahkan ke kolom items, lalu kita klik statistik, lalu kita klik items, scale of items, lalu continue. Setelah itu kita klik OK, maka akan muncul hasil analisis berikut. Untuk menguji validitas, yaitu kita dilihat dari menentukan tabel R, itu dengan DF-nya 20 dikurangin 2 sama dengan 18. Jadi R tabelnya adalah 0,468. Selanjutnya untuk correlation item total correlation itu kita bisa melihat bahwa di sini R hitung itu harus lebih besar dari R tabel. Maka di sini kesimpulannya yang valid adalah nomor 9. Jadi hanya soal nomor 9 yang valid. Selanjutnya yaitu untuk uji reliabilitas, di sini bahwa dilihat crossbatch alpha-nya adalah 0,492. Suatu variabel dikatakan baik jika memiliki nilai crossbatch alpha-nya yaitu 0,492, berarti dia lebih kecil dari 0,60, maka respondennya kurang reliable. Selanjutnya untuk nomor 2, di sini sudah ada data dengan 15 soal dan respondennya adalah 27. Sudah muncul tabel dari SPSS, kita klik variable view, kita ketik sama caranya seperti nomor 1, yaitu dengan mengetik A1 sampai dengan A15.
Nah, selanjutnya kita ganti nilai desimalnya menjadi 0, sama seperti pada soal nomor 1 tadi. Dari A1 sampai A15 kita ganti nilai desimalnya menjadi 0. Selanjutnya untuk meso kita ganti menjadi nominal dari A1 sampai dengan A15 atau soal 1 sampai soal 15. Nah, kita kembali ke data view, lalu kita masukkan data yang telah kita punya yang ada pada Microsoft Excel. Selanjutnya kita klik menu Analyze, lalu Scale, klik Reliability Analysis, kita blok semuanya dengan Ctrl A, kita klik tanda panah, pindah ke pada kolom Items. Kita statistik, lalu kita checklist item, scale of item, lalu kita continue, lalu oke, maka akan muncul hasil atau hasil output dari data tersebut. Ini adalah hasil output. Selanjutnya untuk tabel correction item total correlation, kita akan menentukan tabel R dengan melalui DF sama dengan N dikurangi K, yaitu 27 dikurangi 2 sama dengan 25. Jadi R tabelnya adalah 0,396. Pada tabel correction item total correlation bisa dilihat bahwa di sini membandingkan nilai R hitung dengan R tabelnya itu bahwa R hitungnya harus lebih besar dari R tabel. Maka di sini kesimpulannya soal yang valid itu ada 7 dan soal yang tidak valid itu ada 8. Bisa dilihat di sini bahwa di bold hitam ini adalah kesimpulan yang valid, soal valid. Dan yang tidak dibuat ini adalah kesimpulan yang soal yang tidak valid. Karena di sini hanya ada 7 soal yang valid, maka kita akan melakukan pengujian ulang. Kita kembali ke variable view, lalu kita akan menghapus pertanyaan yang tidak valid, yaitu dengan cara mengklik kanan lalu kita clear. Selanjutnya kita kembali ke data view. Lalu kita akan melakukan analyze. Lalu klik scale, reliability. Lalu kita pindahkan ke tombol items. Nah, selanjutnya kita klik statistik. Sudah tercek semua. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, ini adalah hasil output
dari pengujian ulang dengan 7 soal yang valid. Tentukan nilai R tabel atau pengujian ulang. Di sini dilihat bahwa DF-nya itu adalah 27 dikurangin 7 sama dengan 20. Nah, jadi R tabelnya adalah 0,444. Setelah kita menentukan R tabel, kita akan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, yaitu bahwa di sini R tabel dengan R hitung itu semua soal valid kesimpulannya.